Halo teman-teman yang sedang melakukan wisata data dengan menonton video ini. Pastikan bahwa kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan kuat. Apalagi situasi pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 2019, namanya aja sulit untuk disebut. Yang kita nggak tahu kapan virus itu cabut. Tapi yang penting kita pastikan kita sudah makan, karena logika tidak bekerja tanpa logistik. Bismillahirrahmanirrahim. JKS. Jangan jingsang. Oke. Perjalanan kali ini kami lakukan untuk mendaki Gunung Guntur. Wih, keren ya. Padahal sih nggak keren-keren amat. Lanjut. Gunung Guntur itu secara administratif terletak di kota Garut, Jawa Barat. Kami mendaki Gunung Guntur melewati jalur Citiis. Oh iya, Gunung Guntur itu identik disebut oleh para pendaki dengan istilah miniatur Gunung Semeru. Disebut seperti itu karena fisik jalur menuju puncak yang mirip dengan Gunung Semeru, yaitu jalur pasir dan batu. Gunung Guntur itu menurut kami gunung yang agak terbuka. Maksudnya jika mendaki saat terik atau lebih sering terkena matahari, maka kami menghimbau kepada pendaki yang ingin mendaki Gunung Guntur agar tetap safety. Terlebih menggunakan manset atau pakaian yang menutup kulit, supaya panas matahari tidak menjadi alasan untuk mengeluh dan lelah. Kami mendaki berjumlah 9 orang. Semuanya berangkat dari Jakarta. Semuanya adalah pekerja keras. Yang kerjanya keras-keras dan yang keras-keras kerja. Ya nggak tahu dah ya. Dari 9 orang, 4 orang diantara kami adalah pemula untuk mendaki gunung. Kami berjalan dari base camp jam 12 siang menuju pos 1. Perkiraan menempuh perjalanan itu memakan waktu 1,5 jam. Kali ini kawan saya akan menjelaskan bagaimana keadaan di pos 1. Karena gue udah bertahun-tahun nggak kemari, jadi gue baru pertama kali ngelewatin jalur baru. Nah ini katanya pos 1 nih, pos 1 yang baru nih. Dan pos 1 sebelumnya jadi pos bayangan. Sekitar 30 menit lagi dah. Sekitar 30 menit lagi sampai ke pos 1 yang dulu. Sekarang jadi pos bayangan. Pos bayangan 2. Nah, sekarang gue lagi di pos 1. Nih jembatannya. Sebagaimana yang diceritakan dan dijelaskan kawan saya, di pos 1 itu kami melakukan istirahat, mengisi tenaga, dan yang terpenting adalah bercanda dan tertawa. Karena itu obat yang manjur ketika sedang mendaki gunung. Bercanda dan tertawa di gunung itu tidak semunafik di kota. Kita bercanda tidak mengharapkan wibawa, dan tertawa tak menginginkan terbawa. Di pos 1 setelah kami melakukan administrasi membayar simaksi 12.500 per orang, kami melanjutkan perjalanan menuju pos bayangan 2 yang diperkirakan kawan saya tadi sekitar 30 menit atau setengah jam. Sama saja ya. Jalur dari pos 1 menuju pos bayangan 2 itu sangat indah. Kami semua menikmati keindahan alam, pepohonan yang rindang, udara segar, tanah subur, aliran sungai yang jernih. Sehingga lelah pun agak sedikit tidak terasa karena keindahan alam di Garut ini. Naik gunung bukan terkait dengan foto-foto. Naik gunung bukan untuk dipamerkan di pansos. Naik gunung untuk menguji diri kita sendiri. Sekuat mana kita melawan ego kita. Gimana bang, capek nggak bang? Luar biasa. Keren. Capek nggak? Tapi rasanya mantap. Kayak mana lek rasanya lek? Aman. Lai. Pokoknya no pakat. Enggak apa, aman. Inilah pos bayangan 2 yang dahulu menjadi pos 1.
Setelah pos bayangan 2, yang dahulu itu adalah pos 1, kita akan bertemu dengan bangunan di sebelah kanan, yang jaraknya tidak jauh dari situ. Dimana di situ kita harus melaporkan kepada petugas yang ada di dalamnya, supaya perjalanan kita sesuai pada jalurnya. Hehehe. Coba kita perhatikan video ini. Seorang pendaki menggunakan masker ketika mendaki. Menurut saya pribadi, memakai masker saat pendakian itu kurang baik untuk kesehatan, karena bisa menghambat pernapasan. Konon katanya air di Gunung Guntur bikin ganteng. Saya tidak tahu yang dikatakan teman saya itu benar atau tidak, tapi kalian harus dan mesti mencobanya. Semoga berhasil. Jalur pendakian Gunung Guntur ini banyak sekali tempat untuk istirahat. Cocok sekali untuk para pemula, karena lagi-lagi kami menemukan tempat istirahat yang kemungkinan itu adalah warung yang tidak buka. Soalnya kami mendaki ketika hari kerja atau weekday. Ini bener treknya. Wah, parah. Mantap nih treknya, gue suka. Menariknya Gunung Guntur, di jalur pendakian kita masih terdapat sinyal. Contohnya teman kami, seorang ayah yang sedang menghubungi anaknya lewat panggilan video. Nanti ya telepon lagi ya. Masya Allah treknya. Udah lagi dah. Akhirnya kelihatan juga. Alhamdulillah. Papale. Woi, di mari lebih enak, di mari. Sumpah sini. Enak. Sampailah kami di pos 2. Di pos 2 ini tidak ada bangunan atau tempat untuk melaporkan kertas simaksi, karena tulisan pos 2 itu bertempelkan di pohon. Di pos 2 kami istirahat dan sebat. Yang pastinya tak lupa kami tertawa dan saling bercerita. Walaupun kami bersembilan berangkat dari satu tempat, namun kami semua bukan teman yang lama kenal dan dekat. Tapi itulah pendakian dan perjalanan, bisa membuat kita kenal dan dekat. Di pos 2 ini banyak pembicaraan kami. Selain menikmati keindahan, kami juga sekaligus mengumpulkan stamina untuk melanjutkan perjalanan. Atau alasan yang lebih tepatnya, kami sedang lelah. Dalam pendakian, orang semua pasti lelah. Tapi bagaimana cara penapasan kita olah? Sama halnya semua orang punya masalah. Tapi bagaimana cara ia menghadapi dan menyelesaikannya? Ya, alhamdulillah kita sedikit lagi sampai di pos 3. Lihat bendera putih yang berkibar di sana. Itu pos 3. Sebentar lagi kita lanjut supaya bisa pos 3. Sampailah kami di pos 3. Di pos 3 ini tidak lupa untuk melaporkan kepada ranger atau petugas yang ada di tempat tersebut.
Pos 3 ini adalah tempat untuk mendirikan tenda atau tempat camp, yang mana para pendaki biasa mendirikan tenda dan tidur, lalu akan melanjutkan summit sebelum matahari terbit. Oh iya, di pos 3 ini katanya banyak pendaki, banyak yang kehilangan cinta. Maksudnya kehilangan barang-barang yang mereka tinggal ketika summit. Begitupun kata ranger di pos 3 untuk selalu menjaga barang-barang berharga yang kami bawa, karena rawan akan pencurian. Di pos 3 ini kami masak, makan, dan beristirahat sampai matahari tenggelam. Setelah itu kami akan melakukan perjalanan menuju puncak untuk camp dan mendirikan tenda di sana. Ini nasi dia lagi nih. Share. Agak angin nih. Mandi airnya nggak terasa kalau saru. Sampah plastik, cai. Sampah plastik nih. Sampah. Mana ini? Sampah. Oh, itu bekas minyaknya tuh. Ini. Emang orang itu orang betah. Ora dia. Ora. Ayo. Tuh, suruh mulak. Elak. Mantap itu udah krik-kriknya. Habis dari geling ya. Wanita. Ulak. Biji cerita ya banyak. Bro, mantap nggak trek? Parah lu. Muka gua habis disabet-sabet sama Franco. Makin parah. Oke. Siap semua siap. Nih lanjut lagi nih. Ini muter ke sana. Ini siapa tuh? Roy. Siap Roy. Pendakian menuju puncak kami lakukan ketika matahari sudah tenggelam, hari sudah gelap, muka sudah kusam, pikiran tidak karuan. Terlebih jarak pandang hanya terjangkau sekitar 1 meteran. Angin mulai terdengar, kabut mulai turun, hawa yang dingin, lelah dan letih membuat kami semua enggan melanjutkan pendakian. Terlebih lagi ada beberapa yang mengalami masalah pada kakinya. Tidak tahu kenapa, kami tiba-tiba terpisah dengan 2 orang teman di depan, membuat kami bertujuh di belakang semakin diselimuti dengan kebingungan dan ketakutan. Dan setelah itu,